bahwa perpanjangan kepengurusan DPC Pradi dengan ketuanya Yusril Sabri berdasarkan data atau aturan-aturan yang saya pegang, itu tidak ada dasar aturannya, dasar hukumnya. Selamat pagi politician, sahabat politik hukum. Pagi ini saya masih tertarik membahas tentang apakah perpanjangan kepengurusan Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dengan ketuanya Yusril Sabri yang telah diperpanjang berdasarkan SK Dewan Pimpinan Nasional Pradi versi Oto Hasibuan yang diperpanjang terhitung pada tanggal 13 April 2022 hingga 6 bulan ke depan tanggal 13 November 2022. Apakah perpanjangan ini ada dasar hukumnya atau apakah sudah tepat alasannya? Kalau di dalam organisasi, dasar hukumnya tentu konstitusi organisasi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART serta peraturan-peraturan organisasi lainnya. Jadi, untuk menguji apakah sah atau tidaknya dan apakah sudah tepat alasannya tentang perpanjangan kepengurusan DPC Pradi Kota Pekanbaru ini, maka kita kembalikan saja ke aturan mainnya, ke hukumnya tadi yang saya sebutkan. Karena kenapa? Setelah saya membaca konsideran perpanjangan kepengurusan Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru saat ini, itu saya teliti satu persatu di konsiderannya, yaitu pada bagian mengingat dan menimbang itu kan ada disebutkan berdasarkan satu undang-undang advokat, kemudian juga disebutkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pradi. Kemudian saya cari-cari lagi, saya baca-baca dengan teliti. Itu tidak disebutkan pasal berapa di ADART atau di peraturan organisasi mana yang menjadi dasar rujukan yang jelas tentang perpanjangan kepengurusan DPC Pradi Kota Pekanbaru ini. Saya lihat di konsideran perpanjangan SK itu tidak ada dasar hukumnya disebutkan dengan jelas. Nah, kita ini kan perkumpulan advokat, perkumpulan orang-orang hukum. Seharusnya kita kan sudah paham mengenai aturan-aturan berorganisasi, mengenai konstitusi atau aturan sebuah organisasi. Karena kita sama-sama tahu bahwa konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu mengatakan pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu atau perbuatan segala sesuatu baik dalam berbangsa, bernegara, bersosial, termasuk dalam berorganisasi, itu harus ada dasar hukumnya. Namun sekali lagi saya nyatakan sangat aneh di konsideran perpanjangan SK Pradi DPC Kota Pekanbaru tidak disebutkan pasal yang jelas, pasal mana menjadi dasar hukum untuk memperpanjang kepengurusan itu. Kemudian saya baca di ADART Pradi pada tahun 2015.
Karena untuk ADART 2020 saya tidak mendapati, dan ADART 2020 juga belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di ADART Pradi Persioto Hasibuan tahun 2015 itu memang diatur untuk perpanjangan kepengurusan, tapi itu hanya untuk kepengurusan pusat, Dewan Pimpinan Nasional Pradi Pusat. Cuman itu yang diatur. Tentang perpanjangan DPC Pradi itu tidak ada diatur. Nah, untuk perpanjangan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi itu di ADART disebutkan alasannya kenapa bisa diperpanjang. Alasannya yaitu terjadinya suatu kondisi yang di luar jangkauan manusia. Mungkin terjadi bencana alam atau huru-hara atau kondisi sosial yang tidak kita inginkan, sehingga pengurus Pradi tidak bisa menjalankan organisasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Nah, ini alasannya. Namun untuk DPC Pradi ini tidak ada aturannya di ADART. Kemudian jika kita kaji, walaupun di ADART ini tidak ada mengatur tentang perpanjangan kepengurusan DPC, tapi coba aja kita ikuti tentang aturan perpanjangan kepengurusan DPN Pradi. Katanya ada suatu kejadian yang di luar jangkauan manusia. Kita lihat di DPC Pradi Kota Pekanbaru ini, apakah ada suatu kejadian yang di luar jangkauan manusia, baik itu huru-hara atau kecelakaan alam dan atau sebagainya, sehingga kepengurusan DPC Pradi Kota Pekanbaru dengan ketua umumnya Yusril Sabri tidak bisa menjalankan kepengurusannya sesuai dengan jangka waktu. Nah, kalau saya lihat kan di DPC Pradi Pekanbaru kan tidak ada. Pekanbaru aman-aman saja, tidak ada huru-hara, tidak ada kecelakaan alam dan sebagainya. Lalu kenapa DPN Pradi Persioto Hasibuan tetap memperpanjang kepengurusan DPC Pradi Kota Pekanbaru periode 2017-2022 ini? Nah, oleh karena itu, karena kondisi ini menurut pendapat saya ada dua hal. Hal yang pertama, di situ sudah sangat jelas bahwa Ketua DPC Pradi yang saat ini periode 2017-2022 itu kan sudah nyata dia tidak mampu menjalankan roda organisasinya tepat pada waktunya, karena sudah dikasih waktu 5 tahun 2017 hingga 2022. Namun ya karena dia tidak mampu menjalankan organisasi yang seharusnya masa jabatannya itu sudah habis, kemudian dia memohon lagi minta diperpanjang, dan diperpanjang oleh DPN Pradi. Ini kan merupakan presiden buruk. Ya karena menurut saya tidak ada alasan kepengurusan Ketua DPC Pradi saat ini diperpanjang. Waktu sudah diberi 5 tahun. Harusnya dia sudah melaksanakan musyawarah cabang sebelum kepengurusannya itu berakhir. Tapi ternyata setelah dia dikasih jangka waktu 5 tahun, dan dia juga sudah paham tentang jangka waktu itu, namun dia tidak mampu, tidak bisa melaksanakan musyawarah cabang sebelum masa kepengurusannya berakhir. Dan kemudian dia memohon perpanjangan, dan sudah diperpanjang. Dan intinya dari
kejadian ini, closing statement saya adalah menurut pendapat saya, satu, Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru periode 2017-2022 yaitu Yusril Sabri tidak mampu dan tidak cakap menjalankan organisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan atau sudah diberikan. Yang kesimpulan saya kedua, bahwa perpanjangan kepengurusan DPC Pradi dengan ketuanya Yusril Sabri berdasarkan data atau aturan-aturan yang saya pegang, itu tidak ada dasar aturannya, dasar hukumnya. Dan pendapat saya terakhir, kalaupun ada dasar aturannya, itu alasan-alasan untuk memperpanjang juga tidak ada dan tidak tepat. Karena itu tadi, karena di Kota Pekanbaru ini aman-aman saja kok, tenang-tenang saja. Tidak ada terjadi suatu peristiwa di luar jangkauan manusia sehingga Yusril Sabri, Ketua DPC Pradi periode 2017-2022 itu tidak bisa menjalankan roda organisasi sesuai waktunya. Jadi itu saja kesimpulan saya. Demikian.